A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dunia ini berpola. Jadi sebenarnya apakah ya bunda, dunia ini tidak ada yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru di dunia. Langsung kita buka ya. Hari ini kita masuk di surat Fussilat. Ini salah satu ayat surat favorit karena banyak ayat-ayat penting di sini. Langsung buka 49, 41, 49. Pola yang pertama, la yas'amul insanu min du'ail khair wa imma sahu syarru fayahusun qanut. Jadi manusia itu polanya doa, minta terus, minta anak, minta jodoh, minta sukses, minta duit. Apalagi ruko laku. Bisnis besar. Sembuh. La yas'amul insanu min du'ail khair. Kalau udah minta sama Allah tuh, kali-kali ngerengek. Mana contoh konkretnya? Macam budak kecil. Mintalah Pak. Kemarin ada anak kecil kan yang sama saya tuh. Itu saya tengok kayak dunia persis gitu. Dia tidak salah anak kecil itu, tapi saya ngerenung ke diri saya tuh, oh gini lah dunia tuh. Awalnya tengok jam saya itu kan, pegang, lama-lama dipencet-pencet, geser. Bolehlah beli kan kayak gini. Habis itu boleh nggak pinjam kayak gini? 4149. Sama kayak Fatih kalau ketemu air tuh, nengok ikan ya, nengok ikan. Habis itu dicelupkan kaki, basah dah ya. Sampai nanti dia ketemu. Nah manusia juga gitu. Salahkah? Ini sifat asli manusia. Maka sifat asli ini harus ada yang ngarahkan. La yas'amul insanu min du'ail khair wa imma sahu syarru fayausun. Ada yang tausiah di dalam. Fayausun qanun. Tapi masalahnya adalah kalau ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapan. Ini loh yang masalah. Kalau minta du'aul khair, antum enggak salah. Ya Allah, kemarin kan kita udah baca kan, ya Allah beri kami rezeki. Apa doanya kemarin? Enggak apa-apa banyak, halal dan berkah. Jadi rezeki banyak, halal, berkah. Itu doa kita. Minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang halal dan berkah. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, du'aul khair ini penting. Tapi jangan lupa, nih ayo baca yang di atas. Semua doa pasti dikabulkan. Allah merubah apa? Allah hanya merubah bentuknya, caranya, dan waktunya. Saya sampai detik ini nih kadang duduk merenung, oh iya, ada banyak doa yang dulu saya cuma tanda kutip ya, kayak nyeplos ya gitu. Sekarang diwujudkan Allah bahkan lebih baik. Berarti tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuma kita belum tahu apa bentuk penggantinya, bagaimana cara Allah menggantikannya, dan kapan waktunya. Hati nurani antum pengen berbuat baik, hati nurani antum pengen membantu orang lain, Allah ganti bentuknya. Tetap bisa nolong orang, cuma mungkin beda platform, beda kendaraan, beda beda bentuk, beda cara. Tapi insya Allah pasti sama tujuannya.
Dulu waktu saya baru balik itu kan, saya bilang saya pengen nebus dosa, tapi saya tidak pengen meninggalkan amanah dari pondok saya, yaitu ngajar. Tapi kalau tidak ngajar, kalau ngajar saja, saya gimana cara dapat pertolongan Allahnya? Nah, rupanya Allah ganti kan. Tetap bisa ngajar, jadi guru ngaji, tetap gak bisa mikul beras, tetap gak bisa silaturahim dengan saudagar-saudagar. Saya dapat ilmu, dapat pengalaman. Apa? Ada yang namanya keberkahan waktu. Apa? Jadi saya bisa melakukan banyak hal dalam satu hari dan selesai sebelum maghrib. Pagi ngajar subuh, habis itu siang sebelum jam 8 sudah mimpin rapat, jam 9 jam 10 terima laporan, jam 11 bisa istirahat sebentar, ba'da zuhur lanjut lagi aktivitas, ba'da asar tinggal finishing, ngarahkan atau mungkin ada briefing teman-teman saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia yang mau report. Malam dah bisa balik rumah, tinggal nengok-nengok WhatsApp yang jam 8 jam 9 dah bisa baring tergeletak. Saya bilang inilah yang mungkin Allah ganti dengan ngajar jalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi di mindset saya, aku harus tetap ngajar, berbagi ilmu yang aku punya walaupun sedikit, menyederhanakan apa 1-2 ayat Quran. 2, saya tidak bisa dapat pertolongan kalau saya tidak nolong orang lain. Jadi gimana caranya? Tetap ngajar dan tetap nolong orang lain. Apa yang saya butuhkan? Waktu kan, extra time. Nah ini rumus ya. Jadi gini, sebaik-baiknya kalian, ya kan, adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Belajar, mengajarkan. Belajar dan mengajarkan ini terbaik, berarti orang terbaik. Saya pengen dapat predikat ini, lagi berusaha. Karena kalau khairun nas, sebanyak-banyaknya manusia adalah yang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Berarti tidak usah jadi orang beriman dong. Dan memalukan sekali kalau ente sudah mengaku beriman tapi hidup ente tidak bermanfaat. Nah gitu loh, bisa dipahami tidak kira-kira? Grade ini grade nomor 2. Lalu ada lagi rumus. Kalau mau ditolong sama Allah, maka harus menolong. Saya tidak bisa diam di tempat, tidak boleh nih. Gimana caranya supaya bisa menolong juga? Kalau ditolong, kalau mau ditolong, harus mau menolong. Ini rumus. Selesai masalah kan? Rumus masalah. Di sisi lain pengen jadi orang yang terbaik menurut Rasulullah, karena ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Abang kakak, ya kan? Dengarkan baik-baik statementnya. Ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Belajar dulu baru bisa mengajarkan. Apalah masalahnya orang belajar nih? Hah? Apa kendala orang belajar nih? Orang tuh tidak mau belajar karena itu loh, saya tulis di atas tuh. Gara-gara ego inilah, apalagi egonya tuh plat Jakarta. Ego plat Jakarta apa? Tambah belakangnya LU. Inilah bikin dia tidak bertumbuh. Kalau antum beli plat mobil ini, saya yakin mobil antum tabrak orang terus. Karena plat mobilnya ngajak berantem, ya kan? B390 misalnya gitu. Dah, belajar kan? Tadi malam dites baca Qurannya.
Apa semangat antum habis itu? Wah, aku harus belajar. Karena antum akan jadi umat terbaik menurut Rasulullah. Banyak pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar itu nomor satu, ya kan? Lupa gitu. Bahwasanya khairun nas anfa'um linnas itu berlaku juga untuk non muslim. Tapi selalu jadi tagline, dan saya lihat banyak di baleho-baleho juga. Sekarang lagi musim baleho. Saya tidak nyalek, kata dia. Saya hanya jualan pupuk, kata dia. Tapi mukanya disetting kayak khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Coba tuh lihat di bio Instagram orang-orang selalu ada status sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Lupa, itu status, itu grade, level, itu berlaku untuk semua orang. Mother Teresa tuh kena juga hadis itu. Dah. Tapi kalau khairukum, sebaik-baiknya kalian yang belajar dan mengajarkan Quran, itu hanya ada untuk orang Islam saja. Karena mukhatabnya saat itu baginda Rasulullah bicara sama para sahabat-sahabat terbaik. Nah, mulailah kita bertanya-tanya. Saya kan bukan alumni pondok, Ayaman. Saya kan bukan alumni pondok. Apa yang harus saya lakukan? Nah, mengajarkan Quran itu akan sangat powerful ketika antum lakukan dengan keteladanan, uswah. Nah, ini ya, saya kasih 3 hamzah. Satu, dah. Uswatun, coba diulang. Apa itu uswatun? Itu artinya keteladanan. Do what you say what you do. Dia tidak boleh pilih salah satu. Uswatun itu artinya lakukan apa yang kamu ucapkan, ucapkanlah apa yang sudah kamu lakukan. Di situ sinkron dia. Dan setiap orang dititipkan Allah keahlian yang berbeda-beda. Abang kakak bisa ambil resepnya Bang Abu, dikasih resepnya sama Bang Abu. Tapi mau niru rezekinya Bang Abu, belum tentu bisa. Maka apa yang sudah Allah titipkan sama abang kakak semua, itulah dijaga baik-baik. Jadikan keahlianmu, jadikan bisnismu, jadikan hobimu, jadikan karyamu sebagai pintu surga. Coba tanya ke dalam, apa ya skill saya? Oh, saya ini bisanya bikin perencanaan. Oh, saya ini bisa bikin konsep. Oh, saya ini tahu caranya ujung ke ujung. Ini cara bikin ini begini. Saya ini suka event, suka apa. Nah, jadikan itu sebagai pintu surganya abang kakak. Tidak harus jadi orang lain. Karena untuk bersama tidak harus sama. Coba diulang. Justru berbeda-beda dalam kendaraan, berbeda-beda dalam skill, itulah membuat kita jadi super team, bukan Superman. Superman gak mati. Makanya saya ngelawan superhero itu dengan nama Ayah Man. Ini manusianya ada. Superman abstrak, Spiderman abstrak, tokoh imajiner. Ayah Men, ada tak orangnya? Hidup, bisa dipegang tangannya, bisa diajak foto. Ada Ayah Men. Aquaman, makan di bawah sungai, mati. Jadi bahagia rasanya ada orang yang manggil saya Ayah Men. Ayaman, alhamdulillah. Berarti sampai pesannya. Dan everybody, setiap orang bisa jadi Ayaman. Bisa tak? Bang Abu udah jadi Ayaman.
Ayah men itu ayah untuk, iya kan? Apa yang membuat ayah man atau ayah men itu hadir dan bisa dirasakan? Karena dia punya uswah. Dia bicara, dia juga melakukan. Dia melakukan, dia juga membicarakan, mengatakan apa yang sudah dia lakukan. Ada anaknya di sebelah saya, Kiai lagi panggil-panggil Ayaman, Ayaman. Nyata loh, bisa makan, bisa ngantuk, bisa tidur. Kita manusia biasa. Kenapa saya pakai narasi Ayahman? Ana basyarun mithlukum. Kalau ana ma antum Usman, antum juga Ayahman, ayah Usman. Ayahman, ayah Harman. Ayahman, ayah Lukman. Ayahman, ayah Kasman. Uswah ini yang membuat antum punya energi kuat. Uswah ini yang membuat antum akan berjalan lebih jauh. Ya kan? Seberapa jauh antum berjalan, seberapa lama antum bertahan. Uswah. Karena keteladanan ini adalah hal yang mahal. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena sejatinya manusia itu akhlaknya udah baik. Cuma dia perlu role model. Oh, ternyata aku bisa kayak dia. Dan semua yang dicontohkan baginda Rasulullah, abang kakak ayah bunda, itu semua adalah yang dilakukan oleh manusia. Kena pukul, luka. Begitu mau makan, tak ada makanan, beliau berpuasa. Bisakah kita meniru itu? Bisa. Beliau meninggal, keluarga dekatnya, pamannya, istrinya, menangis tidak baginda Rasulullah? Sedih tidak beliau? Berarti dia basyarun mithlukum. Dia manusia biasa sama kayak kita. Uswah. Apa? Uswatun. Nah, uswah ini akan tambah kuat abang kakak ketika punya nomor 2. Antum udah punya skill nih. Ya? Antum udah punya skill. Maksud saya tuh gini, Allah kasih antum gift. Ada yang rezekinya tuh di desain grafis. Ada yang Allah rezekinya tuh di konseptor. Ada yang rezekinya giftnya dari Allah tuh orang lapangan. Ya kan, kemarin katanya ada yang bahagia sekali naik motor trail masuk hutan, ya kan. Cuma dia belum coba di bawah sungai ya. Maka saya tidak sampai hati nengok dia duduk di motor sendiri, saya kawankan lah sambil saya rukiah sedikit gitu ya. Mahal loh, saya duduk di motor itu. Tidak semua orang saya dudukin motornya. Sesuai aplikasi. Jadi misi bang gitu. Aman. Uswah ini platform nomor 1. Yang kedua adalah amanah. Ini yang orang banyak tumbang tengah jalan. Jujur ini bukan hanya laporan keuangan. Jujur ini juga jujur sama diri sendiri, luar dan dalam. Apa yang kedua? Amanah. Coba jawab jujur. Banyak gak yang tumbang di nomor 2? Lawannya amanah apa? Khianat. Suaminya pergi keluar cari duit, istrinya cing, tolong dilerai, bilang jangan kelahi gitu. La takdob walakal jannah. Bagaimana bisa amanah? Amanah itu juga artinya setia. Setia dengan yang benar. Karena perjalanan waktu, amanah inilah yang menjadi barometer seseorang itu
bisa diajak jalan atau enggak. Karena kemarin saya udah bahas kan, ada 4 racun kehidupan. Masih lupa enggak? 4 racun kehidupan. Yang kemarin, oh, 4 racun kehidupan. 1, kepentingan. Nih. 2, nafsu, pride. Dia perlu eksistensi. Agamanya untung rugi, mazhabnya marginal. Kalau ada margin baru kenal. Iya. Aman. Hasad. Ini permasalahannya permasalahan akidah. Karena ketika tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, maka secara tidak langsung tidak suka dengan yang memberi nikmat. Tidak suka sama Allah dia. Kenapa dia ya Allah? Harusnya aku yang di sana. Inilah racun kehidupan nih. Kepentingan. Makanya tidak heran kalau orang ini akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bahasa saya itu kutu loncat. Aneh enggak? Enggak. Kaget kita? Enggak. Kalau antum bilang saya tidak nyangka Ustaz, berarti tidak baca Quran. Kalau antum baca Quran pasti tidak kaget. Oh ya benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah. Betul yang Allah bilang di Quran tuh. Ya kan? Misi bang, ada kepentingan. Misi bang, ya. Misi bang, lewat. Lupa lagi jalankan misi bang. Ada misi dia masuk ke dalam, ambil hati, wah, ado, pum, muncul di permukaan, beres, kacau belahkan. Mau nengok ayatnya? Mau nengok enggak? Yang misi bang, mau nengok enggak? Mau saya kasih ayatnya? Mau? 947. Misi bang. Coba tengok 947. 947, coba buka. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Seandainya mereka keluar bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu. Jadi kita pikir nambah tim baru, nambah pasukan baru, nambah SDM baru, itu akan tambah kuat. Karena kita nengok portofolio dia. Wah, si fulan keahlian ini, dia bisa gini. Oke, bagus, sip, mantap. Kasih. Ternyata kata Allah, di tengah perjalanan orang ini bukan nambah kekuatan, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan memang dia bikin kagum di awal. Kita akan amazed dengan apa yang dia buat. Itu SOP-nya. Itu memang skillnya dia. Memang dia akan bikin antum wow, amazing gitu. Wow, keren. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala wala awda'u khilalakum. Apa Allah bilang? Wala awda'u khilalakum. Kukira membantu, ternyata batu. Dan mereka tentu akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu. Orang ini tidak pernah jadi follower. Setiap dia masuk ke tempat baru, pasti dia langsung jadi trendsetter, jadi leader.
Kenapa? Memang punya skill, memang punya kompetensi, tapi dia udah punya software bawaan. Tadi yang saya bilang 4 kepentingan itu, 4 racun kehidupan. Dia punya kepentingan, dia punya nafsu pride, dia punya mazhab untung rugi, dan dia punya hasad. Dan Masya Allah, tabarakallah, itulah saya bilang, bukalah Quran tuh. Bukalah Quran itu. Apa Allah bilang? Wafikum, ayo, samma'una lahum, dan di antara kalian ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Mantap dah ayat ini. 947 47. Apa artinya wafikum samma'una lahum? Pakai tasydid di atas huruf mim. Kan kalau wafikum yasma'una lahum, kalau di antara kalian yasma'una lahum, ada orang yang mendengarkan mereka. Tapi karena pakai tasydid samma'una, inilah hebatnya bahasa Arab tuh. Mana samma'un? Amat sangat suka mencerna, mendengarkan, mencatat, terpengaruh, terbrainstorm. Karena orang ini punya skill public speaking yang bagus. Mulutnya itu memang Masya Allah memang. Copywritingnya, bibirnya. Jadi TOP, apa? TOP. Tertipu oleh penampilan. TOP, tulisan, omongan, penampilan. Apa maksud saya yang menyampaikan ini? Saya mau kasih tahu juga sama antum-antum yang hari ini berada di jalur yang benar, mudah-mudahan berada di jalur yang baik. Antum juga harus punya 3 skill ini. Tulisan antum juga harus bagus, omongan antum juga harus meyakinkan. Makanya tadi pakai uswah. Penampilan antum harus berani. Maka nanti beberapa pengusaha ini saya mau kasih notes gitu. Antum sudah mulai terkenal, sudah mulai ini, jangan lupa belajar grooming. Cara berpenampilan itu penting. Bentuk tubuh antum itu penting sekali untuk antum perhatikan, bagaimana cara mix and match pakaian, cara cocokkan baju. Itu ada ilmunya, nanti saya ajarkan. 2M lah bayarnya. Mau enggak? 2M ya. Aman. Belajar antum, bawah apa, atas apa, itu ada skillnya, ada ilmunya. Jangan antum pakai tebak-tebak. Oh, badan segini, ukurannya segini, pakai baju yang begini. Kalau kondisi kulit begini, ininya gini. Ada ilmunya. Karena nanti kalau orang yang benar tuh acak adut penampilannya, belepotan. Gini loh, dengarkan baik-baik ya, terutama untuk bisnis owner. Dengarkan baik-baik. Penampilan bukan yang utama. Coba diulang. Penampilan bukan yang utama. Tapi yang dilihat pertama. Iya dong. Antum memang hidupnya sederhana, dan saya bilang untuk tampil keren, tampil berani apa? Apa berani? Bersih, rapi, wangi. Itu tidak harus mahal. Saya udah buktikan kan? Saya biasa bilang nih, jas saya harganya sekian 10.000. Ini baju putih saya beli 35.000, 100 dapat 3 biji. Bagaimana ngelatih outfit supaya orang yakin Islam tuh, gini Islam. Udah saya sering sampaikan, ini bulu hidung, cek, jangan sampai offside. Antum ngomongin dakwah, ngomongin peradaban, ngomongin masjid, bulu hidung offside, mana orang percaya? Nih ketiak, cukur bulunya, apa? Itulah yang bikin bau. Bulu ketiak cukur, harus saya periksa ke ketiak-ketiak antum. Angkat semuanya. Jadi syarat untuk jadi santri, Bib, cukur bulu ketiak. Bukan saya nyuruh, Rasulullah yang bilang. Bulu ketiak, bulu kemaluan.
Cukur, beli deodoran. Kalau enggak ada, beli nanti di Munzalan Store, Munzalan Mart. Kita punya deodoran yang ampuh menumpas bau keledai, bau kudanil. Antum Islam, jangan sampai bau bengam. Wah, coba bilang, antum Islam jangan sampai bau bengam. What is bengam, Ustaz? Nah, itulah dia bau kudanil, kuda lumping. Tidak boleh. Saya periksa di internal Munzalan tuh ada tim Majelis Kepatuhan P dan K, dicek satu-satu budak-budak nih. Sampai ada yang bau ketiak, langsung kita peringatkan. Maka muslim harus rapi. Memang, ya kan, tidak harus mahal dan tidak harus juga pakai barang-barang branded, biasa aja. Cuma karena hari ini imanuhum fi a'yunihim, imannya mereka di mata mereka. Nah, sesekali pakailah, ya kan, barang-barang itu. Untuk apa? Nakut-nakutkan tikus. Nanti beberapa orang nih mau saya notes. Nah, ini abang cara penampilannya begini. Nanti kalau mau saya ajarkan gini cara berpenampilan. Nah, kita pergi ke tempatnya, nanti kita permak, kita makeover. Mau dapat ilmu itu? Ada ilmunya. Celananya apa? Kayak gimana model celana yang cocok? Ya kan? Nanti atasnya pakai apa? Outernya pakai gimana? Kalau santai gimana? Ada caranya, ada ilmunya. Penampilan lah yang keren, supaya orang tuh nengok, asik ya jadi pengusaha muslim tuh. Ini orang nengok, udah kaya. Alamak, sian aku nengok ya kata orang. Orang tak percaya antum sukses. Bisa paham tak maksud saya? Paham? Sederhana, betul sederhana. Tapi Rasulullah sederhana itu bukan bau. Sederhana itu bukan kotor. Sederhana itu bukan jorok. Pakai baju kuning, bawahan hijau, sepatu coklat, dikira pot berjalan. Ada warna-warna yang bisa dipadu-padankan. Ada warna-warna yang tidak bisa sama sekali. Jangan antum pakai bertolak belakang atas bawah. Maka untuk laki-laki yang aman itu kalau celana warna gelap. Itu aman. Kalau mau pakai bawahnya yang terang, warna kaki atau warna warna krem gitu, atasnya dibalik. Atasnya pakai yang gelap gitu. Jadi ada ini, misalnya dalamannya hitam kayak gini, ya kan? Nah, outernya kasih warna yang terang. Begitu gak sebaliknya. Kalau yang pakainya misalnya luarnya tuh hitam, jasnya warna hitam, dalamnya kasih warna yang terang. Ada warna-warna yang mirip-mirip, ya kan? Biru navy itu pasangannya sama siapa? Jangan pernah tabrakan ini dengan warna ini. Itu ada ilmunya. Itu teori-teori dasar. Jadi mix and match itu penting. Saya biasanya ambil dulu jas. Oke. Dah, dalamannya berarti pakai ini. Celana bawahnya pakai ini. Atau ambil dulu celananya, ambil bajunya, ambil jasnya. Nah, kalau kayak aksesoris tambahan, jam tangan, kemudian cincin, nah itu bonus. Karena saya tampil kan, tiap hari tampil. Bisa aja saya pakai kaos, bisa aja pakai ini, bisa. Tapi mudah-mudahan ini jadi uswah buat kawan-kawan. Clear kira-kira? Sip. Terus untuk yang orang besar, mana orang besar? Untuk yang orang besar, ya maksud itu pembesar gitu maksud saya. Jangan pernah untuk coba-coba pakai baju yang garis-garis tapi melintang gini. Terutama yang di tengah-tengahnya ada family pack, ya, ada paket keluarga di tengah. Antum pakai baju yang sudah family pack, terus pakai garis-garisnya yang begini, itu akan mempertegas family pack itu. Supaya terlihat slim gimana? Pakai garis yang atas. Nah, gini. Jadi kalau antum tubuhnya kurang tinggi, ya kan? Nah, ya kan? Tubuhnya malah ke samping bukan ke atas, pakailah baju yang garis-garisnya atas. Itu akan bikin antum tambah kelihatan tinggi gitu.
Dan jangan yang norak, cari yang garis-garis kecil. Nanti saya bawa antum. Kalau ada yang mau nanti ini saya bawa antum ke tempatnya. Kita cover mark. Saya kasih ajarkan. Ini bang, image-nya gini bang. Nah, langsung pakai ini. Bisa kan? Episode 2 kan? Masih ada waktu nanti kita cor-coret. Mau enggak? Oh. Belajar ya, kita business owner tuh. Jangan sampai business ownernya belepotan, kalah sama anak buah. Bukan berarti ini, tanya sama anak-anak di Munzalan. Gimana cara saya berpenampilan? Ada? Hah? Dari zaman masih santri. Ente masih santri? Hah? Dari awal. Karena itu untuk nge-track santri supaya tidak tidur. Dan saya tidak pernah duduk di kursi. Kalau ngajar 45 menit tuh berdiri posisinya. Betul gak? Saya ngapalkan materi yang saya mau ajarkan dan saya tidak ada lagi buka buku. CBSA, catat buku sampai habis. CBSA, catat buku sampai habis. Saya akan jelaskan. Kalau yang body bahagia, jangan pakai polkadot yang besar. Nanti tambah bulade. Jadi kalau yang body bahagia, cari yang motifnya lurus, tegak. Jangan yang gini-gini garis-garisnya. Itu mempertegas lemak-lemak yang membandel itu. Ngawul lah jadi ngomongkan ini. Oh ya, penampilan ya. Karena penipu itu juga penampilannya meyakinkan. Nah, 3 hal yang bikin antum dipercaya orang. Bersih, rapi, wangi. Penampilan ini memang Masya Allah. Makanya banyak orang bilang, saya ini ustadz muda. Alhamdulillah. Karena kumis saya selalu cukur. Rapikan sini. Ya kan? Sini. Rapikan. Ya kan? Penampilan, baju, mix and match kan. Ada waktunya pakai kopiah, ada waktunya pakai topi, ada waktunya pakai kacamata. Harus belajar antum itu tuh. Celana jeans tuh celana jeans yang kayak apa? Jangan yang udah diijak-ijak bawahnya. Potong. Berapa miliar sih motong celana bagian bawah tuh? Kalau paha antum tuh agak besar tapi kakinya ini ya gimana caranya? Ada ilmunya, ada celana-celana yang cocok untuk tubuh antum tuh. Belajar. Tidak harus mahal, tidak harus mahal. Ada kok tempat yang murah meriah, ya kan? Harganya masuk tapi penampilan antum jadi lebih maksimal. Sip. Oke. Nanti belajar ya. Saya kasih tahu. Oke. Dah. 3 uswah tadi kan? 1 uswah. 2 amanah. Nah, yang ketiga ini namanya, ini udah saya hapus ya. Hamzah yang ketiga adalah amalun. Amalun ini kalau bahasa kita visioner. Inilah yang tadi perencanaan. Inilah yang tadi skenario. Inilah yang tadi disebut dengan konsep. Ini yang tadi wrapping, how to package the idea. Contoh, begitu saya mengkampanyekan infak beras, saya tidak langsung bilang, ayo Bapak Ibu sumbang ke kita. Tidak, saya pakai bahasanya dibalik. Berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Mau? Itu dulu 2012. Sekarang sudah 2023. Kampanye saya edit dikit. Berinfak 1000 sehari, didoakan ribuan santri. Malu begitu. Paham gak? Oh, agak alami ya. Agak lama mikir. Yang realistis lah bro. Masa 25.000 nyumbang sebulan kau minta didoakan ribuan santri? Kau tak malu ke? Kecuali $25.000. Kita melakukan 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim penghafal Quran. Orang tanya saya, Ustadz, wah ada lembaga filantropi gitu. Datang ketemu sama saya, lalu dia bilang gini, Ustadz, apa yang bisa kita kolaborasikan dengan Munzalan? Mak, saya bilang, rasa nak gugas rasa orang ini nih. Berkali-kali nanya saya ketemu, akhirnya maksa kan, dulu belum ada travel resmi, jadi mau yang tembak-tembak langsung ya. Ngajak ketemu lah di Bintaro.
Di hotel aja Ustaz kita ngobrolnya. Oke, saya bilang. Saya ngajak ke masjid. Dia bilang di hotel aja Ustaz. Dia bawa timnya. Ini tahap apa lah jabatan tuh kan, ada CCO, ada VCO gitulah ya. Paham kan saya pleset-pleset kan nih? Ya, kan jabatan-jabatan itu loh. Ini. Diamlah. Saya orang kampung kan, orang Pontianak. Saya dengarkan. Oh iya, masya Allah, hebat-hebat antum nih. Ini anunya kami Ustaz. Ya, iyalah tadi kan VCO ya kan, Virgin Oil gitulah. Apa? Ya kan? Dah selesai dia jelaskan. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Oke, saya bilang. Munzalan itu ngurusin anak yatim, penghafal Quran. Dan kita baru di angka 1, yaitu sandang. Pangan saya bilang. Baru cerita makan. Alladzi at'amahum min ju'. Baru bab perut saya bilang. Nanti setelah beres perut ini sekian juta ton ini saya bilang, sekian ribu ton. Ya kan? Sekian ribu ton ini beres, kita naik saya bilang. Ada PR selanjutnya yaitu sandang yang dia pakai. Banyak anak-anak yatim tuh saya bilang, santri-santri kita tuh celananya tuh dari bawah sampai gini. Berapa beli baju? Kapan beli baju? 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Ini bisa jalan paralel saya bilang. Selain makanan karena tidak bisa diganti, ini pakaian. Ada lagi papan. Permasalahan di pondok pesantren 2 saya bilang. 1, infrastruktur, dapur. Dapur ini urgent sekali. Banyak dapur-dapur yang nggak higienis, rice cooker yang nggak standar. Kita bikin wakaf alat-alat kompor saya bilang. Wakaf wakaf dapur, freezer, frozen food itu. Banyak makanan yang busuk karena pondok-pondok apa? Berarti kalau freezer hubungannya sama listrik. Frozen foodnya, rice cooker yang pakai gas tapi yang bisa masak sekali masak 5 kilo nasi. Dapur ini urgent. Yang kedua saya bilang, masih bicara papan. Dapur, kamar mandi dan air bersih. Tergantung kondisi, tidak semua bisa dipukul rata pakai sumur bor. Air Pontianak tidak bisa, dia harus pipanisasi. Cari sungai yang terdekat, pipain dia. Jangan untuk kira air gambut itu kotor. Dia cuma tidak bisa dipakai untuk cuci baju putih aja. Saya ceritakan semuanya. Saya kasih tahu anak-anak bisa mandi pakai ini, wuduk pakai air ini. Tidak apa-apa, ini tidak kotor karena ini air akar. Kalau orang luar nengok air kayak gitu takut. Kita orang Pontianak biasa aja wuduk pakai air kayak gitu tuh. Karena itu air akar, air parit. Ada pondok santrinya 100 saya bilang. Punya WC kamar mandi cuma 2. Santri-santri ngantri mau ngebom Hiroshima tuh. WC cuma 2. Dah, saya bilang akhirnya berak di tersebut pula tuh. Ngebomnya di kebun karetnya warga. Warga tuh kan noregeta jam 2 subuh, jam 3 situ gak santri ngebom ya kan? Terinjaklah kotoran santri, marahlah pemilik kebun. Akhirnya bukan benci sama santri, benci sama Islam, benci sama dakwah. Gara-gara kita tak siapkan WC-nya. Dah mulai yang tadi VCO, CIO, KO tuh udah mulai terbodoh. Apa? Dah tak bisa ngomong tadi. Baru 3 saya jelaskan. Air bersih. Saya bilang air minumnya kayak gimana? Kita bikinkan ininya. Bikin campaign 1000 WC untuk santri, 1 juta WC untuk santri. Hampir melayang budaknya. Baru dia terdiam. Dah. Habis itu saya bilang, nanti pondok-pondok ini ada 6.800 pondok. Kita filter, kita screening, kita cek mana yang bisa diajak bertumbuh, mana yang bisa diajak bergerak. Kita masuk yang nomor 4. Setelah tadi saya bilang air bersih, WC, kamar mandi, tempat wudhu. Kita kasih yang keempat yaitu alat pancing. Apalagi itu ayaman, apalagi itu Ustaz. Dulu belum ada istilah ayaman, itu kejadian tahun 2019-2020. Apa tuh alat pancing? Pondok-pondok yang bisa diajak bertumbuh, kita cek apa potensi pondok ini, kita kasih alat pancing. Oh, pondok ini padanya beternak, kita kasih modal bibit kambing. Oh, pondok ini bisanya memang di bidang keilmuan, kita bikinkan perpustakaan, belikan kitab-kitab dari luar, kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Kalau mereka mau belajar mendalami fikih, kita jadikan pondok ini sebagai ikon, pusat peradaban, pusat kajian, Kutubut Turath. Kita belikan buku-buku yang berjuta-juta tuh. Terakhir penutup saya agak ketok meja dikit. Berapa miliar pun duit antum, saya bilang kita selesaikan dengan seksama. Langsung terdiam. Semenjak itu tidak berani lagi ketemu sama saya.
Paham? Bukan tak ada visi misi, bukan tak bisa ngatur planning. Mana budgetnya sini lah kita selesaikan 1 triliun selesai kita ngabiskan ya. Tapi kita pakai skala prioritas nih loh, 1 miliar jadinya ini. Nih loh, antum punya skill gitu, ayo mainkan dengan merdu. Banyak masih PR kita, bikinkan kebun. Oh tanahnya luas, di sini potensi apa nih? Nanam bawang, ayo kita tanam bawang. Pondok jadi pusat produksi. Baru dia terdiam. Oh, yang tadi VCO apa gitu, KO, dah tak ada bunyi, dah langsung diam semuanya. Clear kira-kira 6.800. Saya tidak mau bikin kegiatan yang sekali viral, heroik, habis itu hilang. Tak mau. Itu bukan gayanya Munzalan. Kita bikin tuh datang sekali, datang lagi, datang terus. Coba diulang. Datang sekali, datang lagi, datang terus. Itulah netes tuh yang saya bilang. Itu baru visioner. Kalau kau cuma menang banner ya, tancap poster, tancap plak, tancap itu, aku pun bisa. Yang kita lakukan adalah dampak. Berapa panjang dampaknya? Waktu gempa Palu, semua orang datang bawa bantuan. Bantuan. Saya bilang ke budak-budak, oke, semua udah datang bawa makanan kan? Saya bilang, kita bawa makanan spiritual. Kita bikin masjid. Gimana waktu di Palu? Bikin masjid darurat, semen, baja ringan, atap tanpa dinding. Pasang sound system. Alhamdulillah lebih dari 10 masjid kita bikin kemarin. Apa kata warga-warga di Huntara tuh? Kami perlu ini Ustaz untuk sujud sama Allah. Yang lain bawa makanan, bawa mie instan, bawa Indomie, sampai kembung perut kami makan Indomie aja. Tidak salah bawa makanan, tapi tempat ibadah juga kita buatkan. Itu yang saya bilang, ayo kita bergerak sama-sama. Ini yang namanya amal. Jadi 3 hamzah yang dibutuhkan. Nomor 1 apa? Uswah. Apa uswah? Keteladanan. 2, amanah. Apa? Apa yang kedua? Amanah. Apa itu amanah? Jujur, setia dengan yang benar. Jadi kebenaran itu akan membuat antum bertahan. Kenapa antum masih bertahan? Ini benar. Maka tadi saya bilang kan, ketiga, amal, visioner, visi misi ke depan. Antum tahu mau kemana dan mau ngapain. Kenapa ada visi misi besar? Karena antum juga pengen berharap akhirat, dapat akhirat yang terbaik. Tahu antum kenapa harus dagang, kenapa harus bisnis, kenapa usaha harus untung, kenapa harus semangat, tak boleh tak boleh letoy. Nah, ketika antum punya visi yang besar, sudah tahu mau dijembrek, sewaktu-waktu Allah takdirkan uang besar datang, amanah besar datang, antum sudah tahu mau bikin apa. Clear kira-kira? Biasanya teman-teman, orang-orang yang punya visi misi besar ini tidak banyak omong biasanya. Dia diam, silent. Tapi begitu antum kasih sesuatu langsung jadi. Makanya Kiai Syukri Trimurti Pondok itu dulu di Gontor, dan saya juga jadikan itu sebagai pancajangkanya Munzalan. Itu ada 5. Pertama pendidikan dan kaderisasi, pendidikan dan pengajaran. 2 kaderisasi, 3 pergedungan, 4 khizanatullah, yang kelima adalah kesejahteraan keluarga pondok. 5 itulah yang membuat kita bisa jalan jauh. Nanti antum tengok di ruang dalam. Makanya ketika dapat duit 1 miliar, dapat duit 100 miliar, itu tidak kaget. Kita udah tahu mau ngapain. Sudah sangat tahu. Cuma tidak usah banyak omong. Purbo, pura-pura bodoh. Dah, itu dulu supaya ada yang bisa mengendap di otak kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hati-hati dengan 947, waspadalah.
Karena 947 ini berkeliaran dan selalu hidup ayatnya di mana-mana. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang yang punya TOP, tulisan, omongan, dan penampilan. Sip? Oke. Nah, buat pengusaha-pengusaha muslim, abang-abang yang hari ini berada di jalur dan dia frontline, sering tampil, sering muncul di publik, sosmed, antum harus perhatikan 3. Berani, apa? Bersih, rapi, dan wangi. Ya, harus wangi ya. Cek ketiak. Begitu antum cium antum pingsan, apalagi orang lain gitu. Barang-barang yang ada di tangan antum tuh, tas, ya kan, perhatikan. Cek, nggak harus mahal. Di Munzalan Store ada barang-barang yang bisa mendukung. Jangan sampai udah kotor antum masih pakai. Kalau kotor ya cuci. Kalau nggak mampu beli kasih tahu, nanti kita kasih tas. Munzalan banyak stok. Clear kira-kira? Belajar ya, belajar. SSB, saya sedang berusaha apa? Sedang berusaha. Jadi bayangkan. Ini saya ngajak antum membayangkan. Ada seorang muslim atau muslimah, penampilannya berani, bersih, rapi, dan wangi, akhlaknya baik, tawadu, rendah hati, penampilannya menyenangkan, cara ngomongnya bagus, orangnya jujur, amanah, punya uswah, punya amanah, dan punya juga amal. Kira-kira orang tertarik gak masuk Islam? Langsung bilang, lope, aku mau masuk Islam, kata dia. Paham? Tapi ada yang terbalik kan, penampilannya belepotan. Memang bagus, benar yang disampaikan, tapi cara penampilannya tidak bagus. Public speakingnya mana ngomong mana ini, ya kan? Terus dekat-dekat kita sama dia bau bengam, bau kudanil. Udahlah, orang jadi tak percaya sama Islam, tak percaya sama dakwah. Padahal yang disampaikan benar. Maka para istri tolong kasih tahu sama suaminya, saya biasa kalau di rumah tuh nanya sama bunda, nah masa enggak? Matching enggak? Enggak, ganti. Pakai baju gitu ya? Oke, saya ganti. Gitu ya. Belajar outfit. Nanti saya ajarkan. Untuk yang masih di Pontianak nanti saya ajarkan. Saya coret-coret nanti. Apa yang bagus untuk antum supaya berani, bersih, rapi, dan wangi. Jadi supaya muslim itu kalau tampil tuh well performed. Tidak harus mahal. Itu kata kuncinya. Ada cara, ada ilmunya. Barang-barang murah tapi terlihat mahal, itu elegan, ada ilmunya. Oke? Berapa bayar tadi? 2M. Ingat tadi saya bilang penampilan bukan yang utama, tapi yang dilihat pertama. Sip, dah. Oke. Terima kasih banyak abang kakak ayah bunda semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah takdirkan dan Allah kasih kita semuanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah mudahkan kita dalam melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan ibu saya, mama saya, doakan juga keluarga besar saya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.